Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kif halukum ya Habib? Khair ya? Alhamdulillah bkhair. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita lihat ini sekarang ini bagaimana antusias daripada ikhwan, Masya Allah. Terlebih mengingat waktu yang begitu penting, yaitu 10 malam terakhir bulan Ramadan, di mana seperti yang disampaikan, seperti yang disebutkan, bahwasanya bagaimana seorang mukmin menggunakan waktunya dengan baik di 10 malam terakhir. Fadhal ya Habib. Ya, jadi ini berangkat dari banyak DM ya yang masuk ke Instagram Al-Fagir ya, yang bertanya tentang seputar tarim, seputar Habib Umar bin Hafidh. Jadi Al-Fagir tergerak kiranya untuk mengadakan live. Jadi Al-Fagir juga mengajak orang yang mungkin Al-Fagir pandang lebih paham mengenai seputar Habib Umar, tentang beliau, adab akhlak beliau. Jadi insyaallah ajang live ini insyaallah menjadi berkah buat kita, karena dengan menyebut nama orang-orang saleh insyaallah turun rahmat ya. Insyaallah. Mungkin kita bisa mulai tanya jawabnya, atau ada sesuatu hal yang akan disampaikan? Ya, bincang-bincang ya, bincang-bincang santai ya. Mungkin bisa saya mulai Habib. Saya mulai dulu ya. Jadi mungkin nanti saya mengajukan pertanyaan mewakili daripada teman-teman, pertanyaan yang telah dihimpun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Habib Umar. Mungkin bisa saya mulai dari dulu, nanti bisa antum juga menanyakan kepada saya insyaallah. Langsung saja Habib. Ya. Yang pertama, di sini ada pertanyaan, Habib, bisa tidak mendeskripsikan Habib Umar bagaimana? Ya, bagaimana tentang Habib Umar? Saya baru kenal Habib Umar. Jadi bisa antum jelaskan tentang secara global bagaimana Habib Umar? Fadhal Habib. Ya. Ya. Nanti kalau misalkan kurang-kurang bisa antum tambahkan ya. Jadi Insyaallah. saya akan mendeskripsikan Habib Umar mengenai Habib Umar itu berdasarkan pandangan saya ya. Jadi gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Habib Umar ini adalah sosok ulama yang juga merupakan seorang panutan. Bukan hanya panutan dari segi ilmunya aja yang saya lihat, akan tetapi setiap gerak-gerik daripada Habib Umar adalah pelajaran buat kita, adalah ilmu buat kita. Yang saya pandang daripada guru Habib Umar, selain ilmu beliau yang memang sudah kita akui bersama, ada sebuah hal menarik yang terdapat pada diri guru mulia, yang mana setiap gerak-geriknya, setiap apa yang beliau lakukan adalah ilmu buat kita. Saya ingat dulu pas Bang Mahdi bilang, pas ada sebuah jalsah ya, jalsahnya Habib Umar ya, ketika di rumah itu ada tamu kan, ketika ada tamu, ada Habib Umar kan di depan kan, banyak tamu kan, nah Saugi di belakang Al-Fagir itu belajar, megang buku, nggak ngelihat ke Habib Umar. Kemudian antum bilang sama Saugi, ngelihatnya antum sama Habib Umar itu lebih baik daripada ngelihatnya antum sama buku. Ini ngelihat Habib Umar, bagaimana Habib Umar minum teh, bagaimana Habib Umar bergerak, itu adalah ilmu buat antum. Abang Mahdi bilang begitu dulu sama Saugi kan ya, itu sampai sekarang masih terekam, dan itu Saugi buktikan sampai sekarang bahwasanya setiap gerakan beliau itu adalah ilmu. Loh, kenapa? Karena yang saya lihat daripada Habib Umar bin Hafidh, dari setiap gerakannya, dari setiap gesturnya, itu seakan-akan diukur sama beliau. Jadi beliau bukan orang yang banyak gerak kayak gitu, bukan. Beliau adalah orang yang banyak noleh gitu kan, bukan ya Bang Mahdi ya. Ya, beliau adalah seorang ulama yang mana setiap gerakan beliau itu diatur. Beliau nggak noleh kecuali sudah ada hajat untuk menoleh. Bahkan beliau nggak akan menyuruh kecuali dengan keadaan terpaksa. Bahkan ketika beliau itu minum teh ya Bang Mahdi kan tahu sendiri ketika minum teh, ya ketika beliau minum teh, itu
Ya, Jadi ketika beliau minum teh itu minum teh itu kan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan 1, 2 kayak gitu. Jadi setiap gerakannya beliau itu adalah ilmu. Jadi ada hadis kan ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, Islam seseorang itu ninggalin hal-hal yang nggak faedah gitu. Ya. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit Habib. Itu pun terjadi kepada Habibuna Mundhir bin Fuad al-Musawa. Bagaimana dulu ketika Habib Mundhir sedang belajar di Darul Mustafa, ketika beliau dalam keadaan mengikuti pelajaran Habib Umar, maka Habib Mundhir ini dengan husnudzannya, dengan masyhad yang begitu luar biasa kepada sang guru, ini memandang wajah guru, melupakan beliau akan kitab yang dipegangnya. Sehingga sebagian teman beliau mengatakan, Mundhir, kamu lihat kepada kitab, fokus kepada kitab. Maka Habib Mundhir mengatakan, ini saya sering dengar dan sampai sekarang saya masih ingat, kata beliau, bagi saya, kata Habib Mundhir, bagi saya wajah ini lebih baik daripada 1000 kitab. Allah. Itu masyhad seorang murid kepada gurunya. Namun kita lihat bagaimana manfaat ilmu. Habib Mundhir berkat masyhad yang begitu besar, yang begitu dahsyat kepada sang guru, Allah berikan keberkahan dalam ilmu beliau. Iya. Hilang suaranya deh ya? Hah? Hilang suaranya? Enggak. Enggak. Iya, hilang suaranya. Mixnya enak dilihat kayak gitu. Ya enggak? Seperti itu ya. Nah. Jadi ketampanan Habib Umar itu al-jamal yang Allah berikan secara sempurna kepada beliau. Iya. Iya benar. Jadinya kan enak dipandang ya. Sahih, nam. Sahih. Ya. Jadi itu mungkin Saugit mau tanya ya, ada beberapa juga pertanyaan yang datang, biar mungkin Habib Mahdi yang jawab ya. Silakan. Jadi ini bukan satu pertanyaan aja ya, banyak pertanyaannya yang berkaitan dengan hal ini. Jadi teman-teman kita tuh pengen tahu. Katanya ada satu orang bilang, Bib, boleh nggak kita amalkan Khulasah Al-Madad An-Nabawi tanpa ijazah dari Habib Umar? Dan apa lantas gunanya ijazah itu? Iya. Jadi perlu diketahui ya. Jadi mungkin antum bisa jelasin apa itu Khulasah Madad ya, biar teman-teman semuanya tahu ya. Nah. Jadi secara global Khulasatul Madad adalah kumpulan aurat, wirid-wirid, sada alawiyah yang dihimpun oleh guru mulia kita Habib Umar. Yaitu ada wirid-wirid yang dibaca sebelum fajar, ada zikir yang dibaca setelah sholat fajar, sebelum zuhur, setelah sholat zuhur, setelah asar, dan seterusnya. Wirid harian yang dibaca Ratibul Haddad juga termasuk di sana, Wiridul Latif, Wirid Sakran, dan lain sebagainya. Bukunya tidak terlalu tebal, kecil, namun padat atau syarat akan faedah, akan makna. Nah, itu namanya Khulasatul Madad An-Nabawi yang disusun. Banyak nanya di mana belinya, di mana dapat itu, teman-teman banyak yang pengen tahu kan. Kalau Khulasatul Madad itu sudah ma'ruf, sudah maklum, itu di banyak toko, banyak tempat, terutama di toko-toko buku ya, buku-buku Islam, toko-toko kitab itu banyak menjual Khulasatul Madad, baik yang versi Arabnya atau versi Arab plus terjemahannya. Bahkan sudah banyak tersebar juga yang versi bahasa Inggris juga ada. Jadi kembali kepada pertanyaan Habib Syaugi mengenai ijazah Khulasatul Madad, apakah harus dengan ijazah Habib Umar? Maka perlu diketahui di sini, dan juga tentu para murid-murid Habib Umar yang notabene mereka juga mengerti akan manhaj Habib Umar,
tentu di sini Habib Umar tidak mengharuskan seseorang yang akan membaca wirid beliau atau khulasatul madad itu harus menggunakan izin khusus beliau, tidak. Jadi beliau itu menjadikan apa sumbangsih beliau ya dalam bentuk wirid itu adalah manfaat bagi umat. Allahumma seandainya ada kesempatan lalu mendapatkan langsung ijazah daripada Habib Umar itu lebih bagus, lebih baik. Ya, jadi adapun apakah wajib seseorang yang akan membaca kumpulan wirid yang bernama Khulasatul Madad harus dengan ijazah khusus Habib Umar? Tidak harus. Ya. Beliau atau para salaf daripada Sada Alawiyah di Hadramaut dan juga para ulama-ulama yang tersebar di seluruh dunia, mereka tidak mengharuskan ijazah khusus, tetapi seandainya ada ijazah itu populer setelah era Nabi Muhammad atau ada sejak zaman Nabi Muhammad, itu kebetulan Al-Faqih dulu pernah dengar langsung daripada Habib Umar tentang makna ijazah. Jadi kata beliau, ijazah itu juga ada di zaman Nabi Muhammad. Jadi satu amalan yang Nabi berikan khusus kepada sahabat tertentu itu adalah ijazah terhadap sahabat tersebut, ya kan? Satu contoh seperti dalam riwayat Abu Dawud ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz inni la uhibbuk, ya Mu'adz inni la uhibbuk, usik ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salah taqul Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Nah, itu adalah ucapan Nabi Muhammad yang terkhususkan saat itu kepada Sayyidina Mu'adz. Kata Nabi Muhammad dalam riwayat Abu Dawud, wahai Mu'adz, sungguh aku sangat cinta kepada engkau dan aku memberikan wasiat kepada engkau, janganlah engkau tinggalkan selepas sholat zikir. Apa zikirnya? Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allah, ya, bantulah aku untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk mengabdi dengan pengabdian yang baik kepadamu. Nah, ini khusus kepada Sayyidina Mu'adz pada saat itu. Tapi apakah lantas sahabat yang lain tidak boleh? Tidak demikian. Sahabat yang lain juga mengamalkan, dan juga orang-orang setelah beliau mengamalkan, bahkan ini termasuk zikir nabawi, zikir yang langsung bersumber kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi sama dengan khulasah, sama dengan wiridul latif, sama dengan rutibul haddad yang disuruh oleh Imam Haddad, itu tidak harus dengan ijazah beliau, siapapun boleh. Oleh karena itu mereka menyusun wirid-wirid tersebut agar manfaatnya lebih luas. Nah, namun seandainya ada di antara ikhwan yang berkesempatan untuk mendapatkan langsung ijazah tersebut daripada Habib Umar, itu lebih afdol. Nah, ayo, sekalian Habib, ini ada yang nanya juga kapan Rotibul Haddad dibaca. Ini banyak juga pertanyaan begini. Mungkin ya, bisa kalau kita melihat kepada kebiasaan daripada pembacaan Rotibul Haddad, kalau kita berkiblat kepada asal muasal kita wirid tersebut, yaitu berasal dari kota Tarim Hadramaut Yaman, maka biasanya orang-orang Tarim itu membaca Rotibul Haddad itu selepas sholat maghrib. Seandainya mau dibaca dengan Rotibul Atas, maka susunannya dibaca Rotibul Atas lebih dulu, baru kemudian Rotibul Haddad. Sebagaimana di kalau di dalam Mustafa, ya, itu mungkin masih ingat kan kebiasaan di sana itu baca Rotibul Atas, ya. Jadi kadang itu di bath, ya, di radio Darul Mustafa itu pembacaan Rotibul Atas, kemudian dilanjutkan dengan Rotibul Haddad. Adapun jika ada orang yang tidak berkesempatan membaca setelah maghrib, maka boleh diakhirkan, boleh diqadha lepas isya atau jam berapapun, dan kalaupun diqadha pada waktu yang lain pun tidak apa-apa. Kemudian kebiasaan daripada pembacaan wiridul latif itu adalah selepas sholat subuh. Ini kalau kita berkiblat kepada tempat daripada asal wirid-wirid tersebut. Nah, Habib Shogi, kalau begitu
Kalau dirasa sudah cukup jelas untuk menghemat waktu dan banyaknya pertanyaan, saya lanjut kepada pertanyaan yang ada pada saya, yang saya tujukan kepada antum ya, kepada antum insyaallah. Ini ada pertanyaan Habib. Ayo, Habib, bagaimana sih kalau beliau makan? Ya, jadi ini berkaitan dengan makan beliau. Mohon maaf karena antum juga beberapa tahun di sana, antum seperti yang antum sampaikan, antum berkecimpung di khidmat yang berkaitan dengan makan beliau, dengan minum beliau. Bisa antum jelaskan di sini Habib, fadhol. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu yang saya tahu ya, dan yang saya tahu dan antum juga lebih tahu daripada saya. Jadi Habib Umar, sebagaimana yang kita sama-sama tahu ya, Habib Umar itu perhatian sama kesehatan kan, perhatian banget sama yang namanya kesehatan. Sebagaimana yang udah Anda sampaikan di live sebelumnya bersama Lora Ismail ya. Ada suatu sikon ya yang bikin saya itu kagum sama Habib Umar ya. Jadi di Tarim itu kan pas bulan Maulid kan Habib Umar ngadain Maulid ya tiap maghrib ya. Bulan Maulid Habib Umar kan ngadain Maulid tiap maghrib. Kalau Maulid di Tarim ya, biar ikhwan semuanya tahu ya, Maulid di Tarim itu bukan kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan tabligh akbar, Maulidnya ada nasinya, ada ini jajan segala macam. Di Tarim enggak. Di Tarim Maulid itu walaupun Habib Umar yang datang, yang disuguhin apa? Yang disuguhin kan kopi biasa. Ya, kopi biasa, satu cangkir kopi aja. Udah syukur-syukur kalau ada biskuitnya. Ya, kan gitu ya. Itu subhanallah suatu ketika di bulan Maulid itu, ketika saya sama Habib Umar itu pergi ke Maulid, Habib Umar kan di depan. Saya memperhatikan Habib Umar itu. Ketika orang-orang Tarim itu bagiin kopi, ada yang bagiin biskuit, itu subhanallah ketika Habib Umar nerima biskuitnya, biskuit yang diterima Habib Umar sama yang diterima orang-orang sama, gak ada bedanya. Ya, apa yang dilakukan beliau, mungkin antum juga tahu dan pernah melihat ini. Jadi Habib Umar itu saking perhatian sama kesehatan, beliau ambil biskuitnya, terus beliau lihat expirednya. Ya kan, dibuka sama beliau, dibalik biskuitnya itu kan ada plastik yang agak itu dibuka untuk ngelihat expirednya, saking perhatiannya sama yang namanya kesehatan ya. Nah, itu yang pertama ya. Ya. Gimana? Berarti ini juga pelajaran buat kita semua, buat Al-Fagir terutama, untuk memperhatikan daripada batas maksimum atau kapan produk tersebut expired ya. Jika Habib Umar, guru memperhatikan sampai hal sedetail itu. Jadi paling tidak kita juga memperhatikan sisi ukhrawi juga, duniawi juga ya. Benar. Terus lanjutkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu Habib Umar gini. Habib Umar kan sering ada tamu di rumah ya. Jadi biar ikhwan tahu semuanya yang ada yang lagi lihat sekarang itu Habib Umar tuh hampir tiap hari di rumahnya itu ada tamu. Ya, hampir tiap hari, seminggu mungkin 3-4 hari itu ada tamu. Tiap siang hari itu ada tamu kan ya. Rumahnya Habib Umar tuh terbuka buat tamu. Jadinya makan siang di rumahnya Habib Umar. Habib Umar tuh orangnya sakho, karam, dermawan gitu ya. Jadi Habib Umar menjamu orang makan siang. Itu banyak biasanya. Ada satu hal yang saya perhatikan ya, kan saya juga pergi sama Habib Umar ke undangan-undangan. Ketika Habib Umar dijamu di undangan-undangan kan ya, itu beda. Cara makan beliau itu beda ketika sedang menjamu dan sedang dijamu. Kalau beliau itu sedang dijamu, sedang keluar ke undangan akikah, ada undangan khitanan, ada undangan perkawinan, saya perhatikan kalau saya ikut beliau itu, saya perhatikan beliau itu bukan orang yang paling terakhir selesai makan. Kan makan itu pakai sufra ya, 5 orang makan gitu ya. Habib Umar bukan orang terakhir yang selesai makan. Jadinya termasuk orang yang awal selesai makan. Kenapa? Kan makan di rumahnya orang. Tapi kalau Habib Umar itu sedang menjamu, Habib Umar orang yang paling terakhir selesai makan. Apakah baru di rumahnya Habib Umar terus Habib Umar makannya banyak? Bukan begitu. Iya, kenapa kok paling terakhir selesai makan? Halo? Iya. Ya, kenapa kok paling terakhir? Ya, kenapa kok paling terakhir selesai makan? Itu karena Habib Umar itu menjaga perasaan daripada para tamu undangan yang hadir.
Kan banyak tuh di depan Habib Umar pada makan, sampingnya. Kalau Habib Umar selesai duluan kan kasihan, nggak nyaman mereka kalau Habib Umar itu selesai duluan. Jadi Habib Umar itu walaupun selesai duluan itu Habib Umar sampai saking adabnya beliau tuh pura-pura ngambil kerupuk, pura-pura makan sayur, makan yang kecil, menjadikan dirinya seolah-olah itu sibuk lagi makan. Padahal udah selesai makannya, padahal udah gak makan nasi lagi. Tapi saking adabnya beliau menjaga hati daripada para tamu, beliau pura-pura makan ini, makan itu, jabar khotir lah istilahnya, biar tamu yang di sebelahnya Habib Umar itu nyaman makannya. Ini ketika menjamu. Ya, ada istilahnya maksal ya di Tarim itu ya. Maksal ya. Ya maksal. Maksal itu kalau udah selesai nih Habib Umar makan, itu masukin maksal, cuci tangan, buat orang-orang cuci tangan. Jadi Habib Umar nih nggak masukin maksal dulu, ya. Sebelum apa? Sebelum orang-orang pada selesai makan semuanya. Takutnya kalau cuci tangan tuh bisa dijelaskan mungkin. Cuci tangan tuh seperti apa ya? Seperti orang-orang Arab dulu itu, seperti ya cuci tangan yang. Jadi ada seperti teko, ada wadahnya, kemudian ya, para habaib nanti mencuci tangan di, ya seperti itu ya. Ya, dan itu umum Habib Shogi ya, artinya Habib Umar juga menerapkan dan juga merupakan kebiasaan di Tarim. Jadi kalau ada undangan pun, maka orang-orang yang bertugas untuk memegang marsal tersebut, maka mereka tidak akan memasukkan marsal itu kecuali semua habaib, semua tamu sudah selesai makan dulu, baru mereka masukkan ya. Ya, ya kan begitu ya. Jadi Habib Umar tuh nggak masukin maksal dulu, kecuali udah para tamunya semua udah nyaman, udah selesai makan, sampai udah selesai makan. Bahkan saya pernah udah selesai semuanya makan, ya Bang Mahdi, ada satu orang ini punya seperti bukan maaf ya, bukan kelainan gitu, bukan apa ya, mungkin ada kekurangan mungkin ya, seperti apa, ada kekurangan lah. Kebetulan nih orang masih muda makan di depannya Habib Umar. Jadi ada kayak sufrah itu di depan Habib Umar panjang, orang-orang pada makan banyak begitu. Di depannya Habib Umar nih ada orang agak kelainan sedikit gitu ya. Jadinya makannya berantakan makannya, dan makannya lama. Jadi kita orang ashabul khidmah ini pengen beresin makanan di depannya Habib Umar, pengen buru-buru. Kenapa? Udah waktunya sudah, udah mau asar. Nah, dan yang lain habaib udah pada selesai makan semuanya, tapi ini orang belum selesai makan. Datang Al-Fagir, datang mau ngerapiin itu, biar apa? Dengan tujuan biar orang ini paham kalau udah selesai makannya udah telat banget Habib Umar mau sholat. Tapi apa yang beliau lakuin? Beliau bilang khullu, biarin makannya. Jangan diringkesin. Mau ngambil nasinya nggak boleh, mau ngambil airnya nggak boleh. Biar tenang makannya dia. Ditungguin sama Habib Umar sampai selesai makan. Nah. Ya itu. Masya Allah. Nah. Dan juga mungkin seperti Shogi. Artinya juga antum lihat kalau misalnya Habib Umar itu sedang makan dengan tamu beliau di rumah, itu untuk mencairkan suasana. Terkadang mungkin ada di antara mereka itu yang tegang berhadapan dengan Habib Umar, atau mereka yang sungkan mengambil lauk di hadapan Habib Umar. Maka mungkin juga antum sering lihat kadang-kadang Habib Umar mengambil lauk tertentu, maka akan dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau. Yang dekat-dekat beliau, misalnya daging kambing, diambilkan sayur, takut kan mau makan nama di depan Habib Umar kan, takut ya, tegang mau makan ya. Iya betul. Terus. Dan lagi kadang-kadang Habib Umar di sela-sela makan beliau mengajak bicara tamu-tamu tersebut ya. Artinya kalau kita lihat berbeda dengan kita. Kalau kita ini kalau orang lagi makan nggak boleh ngomong kan, seperti itu. Tapi kalau di Tarim atau di rumah Habib Umar, maka ketika Habib Umar menjamu tamu itu Habib Umar sambil bertanya, sambil bercerita kepada mereka. Iya betul. Itu di samping untuk jabar khotir, artinya untuk menjaga perasaan mereka, untuk agar mereka merasa nyaman. Kita juga pernah mendengar daripada Habib Umar bahwasanya di antara rizki yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat adalah rizki yang disuguhkan kepada tamu, dan juga kata-kata yang diucapkan kepada tamu saat kita menyuguhkan makanan juga ini nanti akan memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya seperti itu Habib. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Jadi sifat makannya Habib Umar aja kita bahas panjang lebar ya, saking Masya Allahnya beliau ya. Iya. Dan ada lagi.
Nah, Ada masih tentang makan ya, tak tambahin ya. ya silakan. Mumpung ingat jadinya ada Habib Umar nih kalau makan ya, sebagaimana yang antum tahu juga ya, ada sebuah sunnahnya Rasulullah SAW. Bukan sebuah ya, banyak sunnahnya Rasul yang beliau lakuin ketika beliau makan. Salah satunya beliau setelah makan itu beliau membersihkan jari jemari beliau dengan lisan beliau, dibersihin sama beliau. Dan ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Nah, Lebih jelasnya Habib menjilat gitu ya, lebih jelasnya. Jadi biar teman-teman mafhum gitu ya. Iya, jilat saya tiga jari beliau tuh jilat. Dan ini ada di hadisnya apa ya? Anas bin Malik ya. Kan Rasulullah SAW karena idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Dulu Rasulullah kalau udah selesai makan kan dibersihin jari jemarinya dengan lidah beliau, dengan lisan beliau. Dan ini sunnah dipraktekin sama Sayyidil Habib Umar. Bahkan Ana pernah ini bersihin Habib Umar kan makan jadinya para tamu makan semuanya. Jadi pas itu ada butiran-butiran nasi, ada kerupuk, ada daging-daging yang mungkin berserakan di bawah piring yang terjatuh mungkin. Itu ketika Ana mau bersihin, mau buang istilahnya, itu nggak dikasih sama Habib Umar. Diambil sama Habib Umar, kemudian ditaruh di piring sama Habib Umar. Jadi begitu. Untuk menghargai daripada nikmat Allah, untuk menghargai makan. Bahkan pernah Ana ngelihat Habib Umar tuh ada yang terjatuh daripada butiran nasi, diambil butirannya terus dimakan sama Habib Umar. Itu juga ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa hadisnya lupa. Ya, insyaallah. Kita bisa lanjutkan Habib. Mengingat waktu tidak begitu banyak yang kita miliki Habib. Bismillah. Ada pertanyaan ini. Iya, ada teman kita yang bertanya, Habib, apakah kita bisa dianggap sebagai murid Habib Umar bin Hafid, santri beliau, jika belajarnya lewat YouTube? Lewat media sosial ya? Lewat media sosial. Ya. Jadi mungkin ada ikhwan atau murid-murid beliau yang juga paham akan hal ini, juga antum juga mungkin Habibana. Ada sebuah konten video ini juga bisa dilihat oleh ikhwan juga, apa yang disampaikan oleh Habib Umar, dan juga mungkin antum pernah hadir ada di situ ketika Habib Umar menyatakan ketika ada sebuah pertanyaan dari sebagian teman-teman dari Asia Tenggara yang waktu itu bertanya kepada Habib Umar, apakah bisa seorang mengambil artinya akhir ya belajar kepada Habib Umar melalui media sosial. Maka secara global Habib Umar mengatakan bahwasanya itu bisa dianggap melihat daripada kesungguhan, melihat daripada niat dari orang tersebut yang bersangkutan. Seandainya orang ini ada di Asia jauh dari kota Tarim, tetapi ketika dia mengikuti pelajaran Habib Umar, mengikuti ceramah Habib Umar, kajian Habib Umar dengan niat yang tulus, dengan semangat yang tinggi, dengan ta'alluq, kata Habib Umar, dengan adanya keterikatan batin, ya kan, dengan kecintaan, maka di situ akan terjalin hubungan antara yang bersangkutan dengan Habib Umar atau dengan guru-guru yang lain. Dan ini pun terjadi di zaman dahulu sebelum ada media sosial seperti sekarang, adanya akhir an-murasalah. Jadi ketika satu murid mengambil ilmu atau mengambil sanad daripada gurunya melalui surat menyurat. Jadi si fulan ini ngirimkan surat kepada gurunya nanti kirim surat balasan, artinya tidak bertemu secara langsung. Jadi intinya bagaimana kesiapan kita misalnya atau orang yang bersangkutan untuk mengambil keberkahan ilmu daripada Habib Umar dibarengi dengan rasa ta'alluq, keterikatan batin, dengan mahabbah, dengan cinta, maka itu bisa dianggap akhir mengambil ilmu daripada Habib Umar, walaupun akhir itu tidak seperti ketika berhadapan langsung dengan Habib Umar. Bahkan Habib Umar seringkali mengatakan, kam min ba'idin qarib, kata Habib Umar, berapa banyak orang-orang yang jauh jasadnya daripada Habib Umar, tetapi hatinya dekat dengan Habib Umar. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya
orang-orang yang Allah berikan kekhususan, Allah berikan kasyaf, Allah berikan mata hati yang bersih, mata hati yang cemerlang, sehingga dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Aulia lah, apa namanya, para aulia, maka mereka mengetahui hal-hal yang tidak diketahui daripada orang lain. Jadi bisa jadi kita yang memiliki kecintaan batin dengan Habib Umar, maka akan tersambung ruhnya dengan Habib Umar, dengan cara mimpi, dengan cara dia diberikan suatu amalan khusus oleh Habib Umar, dengan cara apapun. Yang jelas intinya adalah bagaimana membangun kecintaan kepada Habib Umar dan kepada guru-guru yang lain. Paling tidak seperti sabda baginda Rasul Muhammad SAW, almar'u ma'aman ahab. Ya, orang itu akan dikumpulkan kelak dengan orang yang dicintainya. Nah, Habib. Jadi intinya dianggap sebagai santri ya, walaupun lewat YouTube gitu ya. Ya, Selama di sana ada niat, ada sidik. Iya, ada sidik di situ, ada sidik, kejujuran, kesungguhan, mahabbah, dan ada ta'alluq. Nah, Habib, saya lanjutkan Habib ya. Ini ada pertanyaan untuk antum dari sebagian ikhwan yang menanyakan kenapa rumah Habib Umar yang di sebelah luar itu tidak diplester ya. Jadi kalau kita pernah ke rumah Habib Umar itu yang di sisi rumah beliau itu tidak ada plesterannya. Itu kenapa Habib? Bisa dijelaskan Habib? Oh, iya. Dulu penjelasan ini Al-Fagir dapatnya dari antum. Coba antum aja yang jelasin. Tafadhol antum aja ya. Ya, jadi begini. Ini apa yang Al-Fagir lihat, apa yang Al-Fagir lihat, apa yang Al-Fagir saksikan dari keadaan rumah Habib Umar selama 8 tahun. Jadi kalau Al-Fagir lihat itu rumah Habib Umar itu tidak semewah yang kita bayangkan. Kalau dikatakan rumah Habib Umar besar, ya betul besar. Tetapi besarnya itu untuk kebutuhan. Besarnya itu karena sering ada istimaat, ada pertemuan-pertemuan, ada perkumpulan, ada pengajian di rumah Habib Umar, ada pertemuan para santri di sana. Jadi besarnya rumah Habib Umar itu bukan untuk sekedar megah-megahan, tidak. Bahkan mohon maaf, ini paling tidak memberikan satu pelajaran kepada kita bahwasanya kalau kita masuk rumah Habib Umar, maka kita tidak akan temukan perkakas yang mewah. Maka kita akan temukan rumah Habib Umar hanya ruang tamu ya, dengan karpet, kemudian dengan sandaran yang khas orang Arab itu kan. Tidak ada sandarannya itu apa namanya, sandarannya Habib Umar, bantalannya Habib Umar tuh dari dulu sampai sekarang bahkan sama ya. Sama, sejak saya masuk dari dulu tahun 2009 sampai saya pulang 2017 itu sama. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi paling perkakasnya Habib Umar itu paling lemari. Dan lemarinya itu lemari kitab, isinya kitab. Hanya itu yang ada. Jadi pernah juga saya mendengar ketika ada sebagian daripada orang-orang yang memiliki hubungan dengan Habib Umar ingin memperbagus, mempercantik rumah Habib Umar, maka Umar melihat nggak perlu, kata beliau, artinya mayahtaj, nggak perlu. Artinya apa? Habib Umar itu mengerjakan sesuatu ala qadril hajah, apa yang menjadi hajat beliau, apa yang menjadi kebutuhan beliau. Nah, Habib, sah. Itu bahkan apa namanya, ruang tamunya, ruang pertemuannya beliau itu terkesan biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa. Nah. Jadi secara intinya Habib Umar orangnya zuhud ya, orangnya biasa-biasa ya. Orangnya sederhana gitu ya. Umar itu besar ya karena memang sederhana tapi rapi ya. Rapi, dan juga kalau kita masuk ke rumah Habib Umar, maka kita akan merasakan kelapangan dada kita ini. Dadanya rasanya lapang gitu. Kita nikmat. Dan saya pernah lihat, ini saya lihat dengan mata saya sendiri ya. Waktu itu Habib Ali Jufri datang ke rumah Habib Umar. Itu waktu itu tidak banyak orang. Jadi orang-orang di sekitar sana kurang menyadari kedatangan Habib Ali Jufri ke kediaman Habib Umar. Maka Habib Ali itu sebelum masuk rumah Habib Umar
maka dia mencium tembok rumah Habib Umar. Allah. Ya, dicium. Dan itu bukan dicium biasa, itu dihirup. Tembok rumah Umar dihirup dengan penuh kerinduan. Ya, maka Al-Faqir teringat dari syairnya Qais kepada Laila. Boleh Al-Faqir sebutkan Habibnya sebentar? Ya. Kata yang ceritanya terkenal Laila Majnun. Qais itu mengatakan marartu ala diyari diyara Laila uqabilu dal jidar wa dal jidar wa ma hubbu diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyar. Jadi kata Majnun ketika mengungkapkan rasa mahabbahnya kepada Laila, dia mengatakan saya melewati rumahnya Laila, lalu saya ciumi temboknya di sana sini, maka saya tidak ciumi temboknya karena saya cinta kepada tembok rumahnya, tidak, tapi karena saya cinta kepada orang yang tinggal di dalamnya. Begitu pun dengan Habib Ali Jufri. Jadi mungkin karena kerinduan yang beliau pendam, maka ketika beliau hendak masuk ke rumah, sebelum beliau masuk rumah Habib Umar, maka beliau ciumi tembok rumah Umar dengan penuh kerinduan. Allah, ayo. Nah, Habib. Allah. Itu kapan itu Habib Ali Jufri pas ke? Itu sudah lama sekali ya, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu kurang lebih. Allahu a'lam, mungkin sekitar 6 atau 7 tahun. Saya kurang kurang lebih seperti itu, Habib. Tayyib, marhaba, jazakallah khair. Kita lanjut ya. Ada yang nanya, ini sekalian ada pertanyaan dari teman-teman ya, yang mungkin belum sempat datang ke Tarim. Terus mereka bilang, apa amalan khusus Bib buat dimudahkan kita datang ke Tarim? Jadi ini pengalaman pribadi ya, tidak perlu saya sebutkan namanya. Cuman si Fulan ini sebelum dia berangkat ke Tarim, maka dia sering mengirimi Fatihah kepada Habib Umar. Walaupun Habib Umar belum meninggal, tapi dikirimkan kepada Habib Umar. Nah, itu innamal a'malu binniyat. Jadi dia kirimi Fatihah, dia berusaha membangun hubungan batin dengan Habib Umar. Ini dilakoninya selama beberapa lama, diistiqomahkan. Dan subhanallah, di situ ada tarik ulur dan lain sebagainya, sampai orang itu betul-betul ditakdirkan untuk berangkat ke Tarim dan berjumpa dengan Habib Umar. Berjumpa dengan orang yang hampir setiap hari dia kirimi Fatihah pada saat itu. Jadi intinya Habib, wallahu alam, mungkin para guru yang lain atau para murid Habib Umar mungkin lebih paham daripada hal ini. Al-Faqir coba menjawab ala qadri ilmina ya ini. Yang pertama, bangun hubungan batin dengan penghuni Tarim. Ya Tarim wa ahlaha. Ya, kita kan biasa tuh mendengar ya Tarim wa ahlaha. Jadi memang wa ahlaha itu para ulil zikir atau apa itu? Ada yang nanya kemarin ke DM itu, maksudnya di DM pesan DM itu zikir atau semacam apa? Ya Tarim wa ahlaha itu gimana maksudnya? Jadi kalau bisa dikatakan ya Tarim wa ahlaha, yani Tarim, kota Tarim wa ahlaha, para aulia Tarim, dan itu termasuk hal yang diistiqomahkan oleh Sayyidina Umar Al-Bughdar, Umar bin Abdul Rahman As-Saggaf. Di antara wirid beliau membaca ya Tarim wa ahlaha. Ya Tarim wa ahlaha. Itu maksudnya membangun hubungan batin dengan Tarim dan dengan para aulia Tarim. Ya, satu contoh misalnya bagaimana orang itu ketika dia hendak ingin berangkat ke Tarim, dia mudawamarkan untuk mengirimkan Fatihah kepada misalnya Habib Umar, kepada misalnya Habib Salim Asy-Syatiri, kepada para habib yang lain di sana. Yuk bangun hubungan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, niat minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ud'uni astajib lakum. Artinya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk kita berdoa kepada Allah, Allah akan ijabah. Tidak sekarang, bisa nanti, bisa suatu saat, kapanpun itu bisa terjadi. Dan kalaupun misalnya ketika ada orang yang memendam kerinduan kepada Tarim, tidak Allah takdirkan untuk berangkat ke kota Tarim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan daripada niat orang tersebut. Tidak dia berjumpa dengan para aulia Tarim di dunia, maka dia akan diperjumpakan insya Allah di alam barzakh, diperjumpakan nanti di hari kiamat. Jadi semuanya
madarnya semuanya itu kembalinya kepada apa? Kepada mahabbah, kepada cinta. Ya. Kepada titik tekannya itu adalah kepada mahabbah. Semakin cinta dia kepada penduduk Tarim, kepada para aulia, kepada kaum solihin, maka kemungkinan kansnya untuk berjumpa, untuk berkumpul dengan mereka semakin besar. Ya. Tapi sebaliknya Habibana, sebaliknya kalau misalnya ada orang yang ditakdirkan ke Tarim tetapi tidak punya ta'aluk dengan aulia Tarim, ya, sekedar datang ke Tarim, tidak punya adab di Tarim, tidak punya ta'aluk sama para aulia Tarim, tidak punya adab di Tarim, maka dia pulang dari Tarim seakan-akan dia tidak berangkat ke Tarim, walaupun dia sudah menginjakkan kakinya di Tarim. Jadi seperti itu. Bisa jadi orang yang belum pernah menginjakkan Tarim, tapi nanti dikumpulkan bersama para aulia Tarim, semuanya kembalinya kepada niat. Kepada mahabbah. Terus itu apa? Habib Umar kan sering ya di rumah itu. Ini sebagai apa? Motivasi juga buat teman-teman yang mungkin sudah ada kelonggaran waktu dan juga biaya, ketimbang jalan-jalan mungkin ke tempat-tempat yang lain. Kalau udah alhamdulillah kunjungin Mekah sama Madinah, kalau kita punya waktu, punya biaya, kita ngasih motivasi buat mereka untuk datang ke Tarim. Ya, Sogi kemarin sering dengar Habib Umar ya, pas pas kalau menjamu tamu orang-orang Indonesia, biasanya ada orang-orang Banjar yang datang ya, orang-orang Banjar, orang sini nih. Habib Umar kan ceramah sedikit ya, walaupun mereka nggak tahu, nggak paham bahasa Arab, kadang ada yang nerjemahin, kadang ada Habib Agil, kadang ada saya. Nah, jadi Habib Umar setiap ada tamu-tamu peziarah yang datang ke Tarim kan, itu Habib Umar suruh datang ke rumah untuk diundang makan sama Habib Umar. Itu karomnya Habib Umar ya, dermawannya Habib Umar. Dan Habib Umar ketika menjamu mereka makan, kan Habib Umar ketika nungguin makanan datang, Habib Umar kan kadang ngasih tausiah, kadang ceramah, kadang zikir, kadang pembacaan kitab, dan tidak ada yang terlewatkan daripada waktu beliau kecuali zikir kan ya. Itu Habib Umar pernah bilang, ceramah ya, pas ceramah ketika menjamu orang Indonesia, Habib Umarnya bilang begini, manzar Tarim tu'tal muna wal bisyarah. Siapa yang datang ke Tarim tu'tal muna wal bisyarah, dikasih muna keinginannya, wal bisyarah dikasih kabar gembira gitu ya. Ziarah Tarim iksir taklibun nuhas dhahab. Sampai aneh itu sampai saking dengarnya Habib Umar bilang begini sama nada-nadanya itu ingat. Habib Umar bilang ziarah Tarim iksir taklibun nuhas dhahab. Ziarah Tarim, orang yang ziarah ke Tarim, kata Habib Umar, iksir, bagikan zat apa sesuatu gitu, taklibun nuhas dhahab, yang dapat merubah nuhas, tembaga ya, dhahab jadi emas. Maksudnya orang yang dia tembaga biasa-biasa datang ke Tarim, ya datang ke Tarim, subhanallah, kalau niatnya siddiq katanya antum tadi, pulang-pulang dhahab, pulang-pulang katanya Habib Umar jadi emas. Habib Umar ini bilangnya ziarah Tarim loh ya, bukan orang yang belajar di Tarim. Ziarah Tarim sehari mungkin, 2 hari, seminggu. Tapi kalau sidik niatnya, kata Habib Umar, hatta cuman beberapa hari, tapi kalau ada niatnya ikhlas, katanya pulang-pulang yang datangnya tembaga, pulang-pulang jadi emas, kata beliau. Jadi emas. Dan itu Al-Faqir temukan Habib. Dan memang betul apa yang tersampaikan. Banyak di antara ikhwan atau di antara beberapa orang yang Al-Faqir lihat, yang Al-Faqir kenal, itu bagaimana perubahan mereka yang begitu drastis. Ya, bahkan ada daripada kawan kita punya khol. Jadi Habib Segaf Baharun itu kan paman kita, Habib Segaf. Habib Segaf Baharun itu beliau punya seorang kawan yang kata Habib Segaf itu, kawan saya itu orangnya amat sangat keras dulu di Dalwa itu, keras. Orangnya temperamental. Ini Habib Segaf sendiri yang cerita. Jadi teman saya itu, kata Habib Segaf, itu temperamennya tinggi. Tapi subhanallah ketika orang tersebut, teman yang temperamental itu, dia berangkat ke Tarim dan belajar di Tarim, kebetulan waktu itu belajar di pondoknya Habib Umar, Darul Mustafa, itu kata Habib Umar, kata Habib Segaf Baharun, ketika pulang dari Tarim, itu semua sifat yang dia miliki sebelum berangkat itu berubah semuanya. Yang pertamanya temperamental itu jadi penyabar. Bahkan waktu itu saya masih belajar di Dalwa. Bahkan kata Habib Segaf, kalau sekarang ente orang pengen bikin dia marah kalau bisa, gak bisa. Walaupun orang berusaha bikin orang tersebut marah, tetap dia tidak marah. Artinya apa?
artinya keberkahan yang begitu dahsyat yang dimiliki oleh kota Tarim. Insya Allah. Nah, Habib. Ya mudah-mudahan yang belum datang ke Tarim, insya Allah dimudahin datang ke Tarim ya. Ya, insya Allah. Nah, Habib, ini ada pertanyaan Habib. Ini dulu antum kan punya pengalaman antum semobil dengan Habib Umar kan? Biasanya nih Habib, kalau orang dalam bepergian di atas kendaraan di mobil misalnya, maka orang tersebut akan memiliki kebiasaan macam-macam. Ada yang dengarkan musik, ada mungkin yang main TikTok mungkin, atau yang sedang apalah. Menurut antum, apa yang antum saksikan kegiatan Habib Umar di dalam mobil secara khusus? Fadhil Habib. Iya, alhamdulillah. Jadi ana di Tarim kan khidmat sama Habib Umar kan 5 tahun ya. Alhamdulillah Habib Umar juga memberikan kesempatan kepada Al-Fagir untuk berkhidmat kepada beliau, untuk bahkan naik semobil dengan beliau, melihat subhanallah semua keajaiban yang luar biasa daripada beliau. Akan tetapi waktu yang saya habiskan dengan beliau tidak selama antum. Walaupun ana tahu tentang apa yang beliau lakukan, mungkin apabila dijelaskan oleh antum lebih afdal. Mungkin antum aja yang jelasin. Ya, ini usulnya antum Habib, usulnya antum. Jadi mohon maaf, antum pun juga mengerti hal ini. Jadi selama mungkin Al-Fagir nemenin Habib Umar, maka Al-Fagir menemukan bahwasanya di mobil Habib Umar itu jarang tidur di mobil ya. Artinya kecuali kalau memang beliau itu sangat letih, maka beliau istirahat di mobil. Cuman kebiasaan Habib Umar itu, maka yang pertama yang sering Al-Fagir rasakan, yang sering Al-Fagir lihat adalah tadarusan. Ya, tadarusan. Jadi tadarusan dalam artian di mobil misalnya ada 3 atau 4 orang, maka Habib Umar akan memberikan mushaf, ya. Jadi beliau akan ambil mushaf, lalu akan diberikan kepada kita yang ada di belakang. Jadi Habib Umar itu terkadang membaca bil hifdz, dengan hifdz. Ya, kita bukan dipegang bukunya, bukan ya? Kadang dipegang apa gimana? Kadang dengan hifdz terus, dengan hafalan saja, atau kadang Habib Umar yang baca dengan gimana? Kalau yang Al-Fagir lihat, yang saat itu Al-Fagir sering bersama Habib Umar, itu beliau bil hifdz. Jadi di samping beliau itu membaca, maksudnya gimana Habib? Biar teman-teman tahu. Bil hifdz artinya karena beliau seorang hafidz, maka beliau tidak menghafal Quran ya. Sudah hafal Quran beliau ya. Karena beliau seorang hafidz, jadi beliau sambil takrir, mengulang daripada hafalan beliau juga membaca Al-Quran. Dan juga kita nanti yang melihat, misalnya kadang-kadang kalau giliran kita yang tadarus, bahkan kita yang pegang mushaf ini yang salah kadang bacanya ya. Iya. Maka ditegur sama Habib Umar, dibetulkan sama Habib Umar. Jadi muter semuanya. Jadi semua yang ada di mobil tuh kebagian baca, kecuali supir. Jadi Habib Umar baca lebih dulu, nanti kemudian yang di belakang satu demi satu nanti kembali lagi pada Habib Umar. Ini yang pertama. Yang kedua yang sering itu adalah baca kitab. Jadi mobil itu berubah jadi seperti tempat rohah, seperti musola, seperti tempat kajian. Itu di mobil. Seperti majelis taklim ya. Seperti majelis taklim ya. Jadi kita ini yang pengen baca ini, gimana caranya yang pengen baca itu? Kita nggak bisa. Harus siapin buku dulu ya. Harus siapin buku. Kita nggak serta-merta mengatakan Habib siapa buku, enggak. Jadi kita juga ngerti posisi kita kan. Dalam artian kita sungkan atau kita ngerasa tidak nyaman ketika kita menawarkan kepada Habib Umar. Karena kita merasa kita murid, kita hanya menyiapkan. Kecuali kalau Habib Umar mengatakan, ayo siapa yang punya buku? Maaf kita, kata Habib Umar. Siapa yang bawa kitab? Maka otomatis kita yang bawa kitab semuanya mengeluarkan buku masing-masing. Antum juga ini ya, berkesempatan baca kitab di mobil ya. Alhamdulillah. Baca Al-Quran, kemudian baca kitab ya. Baca Al-Quran. Nah, bahkan ada Habib kejadian yang bagi Al-Fagir nih mengesankan ya. Jadi perlu diketahui di sini bahwasanya Habib Umar itu punya siaran radio ya. Siaran radio yang radiusnya itu dari kota Tarim juga sampai kota Siwun. Nah, itu Habib Umar seringkali menyetel radio Darul Mustafa.
saluran radio Darul Mustafa yang notabene menyiarkan menyiarkan kajian-kajian Habib Umar, menyiarkan zikir-zikir dan lain sebagainya. Jadi waktu itu ada siaran ulang. Jadi waktu itu ada Al-Fagir, ada Habib Umar, ada Supir, dan juga ada Sayyid Umar bin Alwi bil Faqih waktu itu. Jadi ini 5 orang. Jadi ini adalah satu paket ya dari ashabul khidmahnya Habib Umar yang di mobil ya. Jadi ada antum, waktu itu ada saya, ada sopirnya, ada Umar bil Faqih. Jadi Umar bil Faqih juga sama kayak antum ya. Jadinya sama-sama khidmah ke beliau ya. Nah. Jadi biasanya di mobil itu ada 4 orang ya. Nah, jadi waktu itu Habib, jadi waktu itu ketika Habib Umar dengarkan radio Darul Mustafa, itu ada siaran ulang, ada kajian roha Habib Umar yang diulang. Biasanya Habib Umar itu kalau kajian itu siarannya langsung. Nah ini waktu itu diulang lagi. Jadi supaya yang waktu sore sebelumnya belum sempat dengar, maka kalau disiarkan siang hari setelah 1 harinya, maka lebih banyak yang dengarkan. Waktu itu subhanallah siaran ulang roh Habib Umar yang baca Al-Fagir, saya sendiri yang baca di radio itu. Dan saya pada waktu itu ada di mobil bersama Habib Umar. Kemudian Habib Umar ingin guyon sama saya. Lalu dia mengatakan, suara siapa ini? Padahal beliau tahu itu suara saya. Maka Habib Umar mengatakan, ada suara Mahdi Habib. Ini suaranya Mahdi, sambil ketawa Habib Umar. Ya, jadi kata Habib Umar, kok bisa suaranya di sini, kok orangnya di sini gitu, sambil suaranya di Darul Mustafa, padahal orangnya di mobil gitu. Ini sedikit pengalaman. Jadi Habib Umar itu di mobil perlu diketahui nggak tegang-tegang, enggak. Artinya kadang-kadang kalau kita juga ada perlu sama Habib Umar, ada orang yang mengucapkan salam, atau mungkin ada orang yang nitip nama, mungkin antum juga sering dulu Habib. Jadi ketika teman-teman di Indonesia nitip nama Habib, saya punya anak baru Habib, pengen nama daripada Habib Umar, itu biasanya kita tanyakan di mobil. Kesempatan kita tanya di mobil ya. Soalnya jadi kadang-kadang waktu santai ya. Waktu santai. Jadi kadang-kadang Habib Umar tuh pas, jadi kursi depan untuk Habib Umar, di belakang Habib Umar itu Al-Fagir biasanya. Jadi ketika itu langsung Al-Fagir tanya, Habib, ada Fulan bin Fulan punya anak Habib, saya ceritakan nama ibunya ini, nama ayahnya ini, pengen daripada antum Habib, kira siapa namanya dan sebagainya. Mumpung ingat, ini mungkin buat teman-teman yang sekarang subhanallah mungkin lagi hamil atau gimana, pengen nama atau gimana, mungkin bisa antum ceritakan sedikit nama-nama apa yang biasanya Habib Umar berikan kepada bayi-bayi yang baru lahir itu. Iya, seingatnya antum, supaya mungkin ada ada bayangan buat teman-teman semuanya gimana orang-orang Tarim ketika punya anak dan pengen namain anaknya. Nah, jadi mengacu kepada sebuah hadis bahwasanya nanti di hari kiamat kita akan dipanggil dengan nama kita dan juga nama ayah kita. Maka perintah Nabi Muhammad, perbaguslah nama-nama kalian, dalam artian Habib Umar ketika memberikan nama maka beliau akan mencontoh daripada para salaf beliau. Dan biasanya nama-nama yang sering diberikan kepada Habib Umar itu adalah satu Zahra, yang kedua pertama Fatimah. Bukan Fatimah biasanya. Iya, Fatimah atau Zahra. Fatimah atau Zahra. Dan ini hal yang unik Habib Shogi. Artinya kalau di Tarim itu biasa menamakan anaknya dengan nama tunggal. Ya, biasanya seperti itu. Kalau kita kan ya, namanya majmu' gitu. Namanya itu bentuknya banyak. Fatimah, Zahra. Fatimah atau Zahra itu satu nama. Padahal di Tarim itu Habib Umar punya cucu, putri punya apa? Ketika Habib Umar memberikan nama, maka Habib Umar akan berikan Fatimah beda, Zahra beda. Ya, jadi di antara mungkin nanti bisa tambahkan nanti, kalau perempuan itu biasanya Habib Umar berikan nama Zahra, Fatimah, Khadijah, Aisyah, Nur. Kemudian kalau laki-laki itu biasa seperti misalnya Muhammad, Ali, dan ada kejadian yang Abdullah. Nah, Habib ini adalah misan Al-Fagir sendiri, paman Al-Fagir, yaitu Sayyid Muhammad Al-Jufri. Jadi kakak daripada Habib Toha Al-Jufri Pontianak itu istrinya hamil. Habib Muhammad itu istrinya hamil. Kemudian Sayyid Toha ini minta kepada Habib Umar nama
tanpa menyebutkan janinnya itu berupa laki-laki atau perempuan. Maka Habib Umar langsung memberikan nama Ahmad tanpa Habib Umar tanya apakah itu laki-laki atau perempuan. Nah, ini kejadian kenyataan, dan saya juga sempat ceritakan di mobil bersama Habib Umar. Saya ceritakan sebab yang cerita ini langsung ayah-ayah yang bersangkutan. Sayyid Muhammad itu, Muhammad Al-Jufri, ketika memeriksakan istrinya ke dokter, maka ketika di USG itu bukan laki-laki, perempuan. Artinya Habib Umar memberikan nama Ahmad. Ketika di USG kok perempuan, maka Sayyid Setelah memberikan nama Ahmad baru di USG gitu. Baru di USG. Kemudian Sayyid Muhammad saking percayanya dengan Habib Umar malah menyalahkan dokter. Enggak, Pak Dokter, kamu ini salah, Anda ini salah, anak saya laki-laki. Lu Anda apa ini, saya perempuan? Enggak mungkin, saya laki-laki. Subhanallah, ketika lahir laki-laki dinamakan Ahmad. Dan Ahmad sekarang ada di Hadramut belajar di Tarim. Ahmad Padahal di USG perempuan. Dan ini Sayyid Muhammad sendiri yang cerita ini. Dan saya ceritakan ulang kepada Habib Umar. Hamil ketawa saja. Jadi anak yang dinamai nama Habib Umar sekarang ada di Tarim belajar ya? Nah, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Husain Al-Jufri. Masya Allah. Ya, khair. Mungkin bisa dilanjutin ya? Iya. Habib, jika ada pertanyaan, Habib. Pengalaman yang paling berkesan selama antum khidmat sama Habib Umar itu apa, Habib? Pengalaman berkesan? Yang paling berkesan buat antum? Jadi ya, jadi anak dulu kan bawa gulanya Habib Umar ya. Jadinya anak tugasnya bawa gulanya beliau, jadi beliau ini subhanallah. Jadi kalau undangan-undangan di Tarim itu kan biasanya disuguhkan kopi. Jadi biasanya Habib Umar tuh kopi, teh, ya teh. Jadi Habib Umar tuh biasanya minta teh yang nggak ada gulanya kan. Kenapa? Karena Habib Umar punya gula khusus dari rumah beliau, dan kebetulan yang bawa itu adalah Al-Fagir. Jadi Al-Fagir kemana-mana itu bawa kayak tempat gitu, tempat yang ada tutupnya kayak apa ya? Kayak apa, Beb? Kayak wadah lah, wadah khusus wadah gula yang ada tutup. Iya, kecil, ada wadah khusus untuk gula, gulanya gula khusus ya. Ya, Habib. Halo, Allah. Iya. Allah. Ayo. Sebentar.